Baik, kita mulai saja ya. Suara Ibu kedengaran? Dengar Ustaz. Oke. Ya, silahkan ketua kelasnya pimpin doanya. Stanley ya, Stanley? Ya sudah, kalau gitu Ibu aja deh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik. Ya, sudah Baik, sarapan Bu. belum? Ya. Belum, Bu. Belum. Belum. Setelah pembelajaran ini jangan lupa sarapan ya nanti ya. Ya, Ustaz. Ya. Bu, makanya telat masuk. Ntar teman kalian saja ini. Oke, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Himpunan bagian. Ya, himpunan bagian. Bentar. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama menentukan himpunan bagian, menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan, kemudian menentukan himpunan kuasa, melukis diagram Venn, dan terakhir menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengulang kembali tentang materi yang telah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah tentang bilangan kardinal. Ya. Bilangan kardinal itu di pengertiannya apa? Ada yang bisa bantu Ibu? Ayo, siapa yang mau bantu Ibu? Atau lupa nih kalian, jangan-jangan. Ya, sudah. Kalau gitu Ibu ingatkan kembali, bilangan kardinal adalah banyaknya anggota dari suatu himpunan. Kemudian jenis-jenis himpunan yang telah kita pelajari pertemuan sebelumnya ada apa saja? Ada himpunan terhingga dan tak terhingga. Kemudian ada himpunan Ekuivalen. Kosong. ya, himpunan kosong, himpunan ekuivalen. Kemudian himpunan apa lagi? Himpunan semesta. Ya, himpunan semesta. Ada yang kurang? Himpunan? Himpunan yang apa? Pasangan dari ekuivalen. Himpunan yang Sama. ya, yang sama. Nah, kemudian Ibu ingin mengulang kembali tentang bilangan prima. Ya, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1
yang faktor pembaginya adalah bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, maksudnya itu apa, Bu? Gitu. Yang pertama, contohnya nih, perhatikan contoh yang pertama. Misalnya bilangan 2. Nah, perkalian dari 2 ini ada apa saja? Yaitu ada 1 kali 2, kemudian 2 kali 1. Ada lagi nggak perkalian dari 2 ini? Tidak. Tidak ada kan? Nah, sehingga kita lihat lagi di perkalian ini ada angka apa saja? Angka 1 dan angka 2 saja kan? Hanya ada angka 1 dan 2. Betul tidak? Betul. Nah, karena dia hanya memiliki angka 1 dan 2, itulah yang dinamakan dengan faktor pembagi. Nah, sehingga 2 merupakan bilangan prima. Nah, contoh yang kedua. Misalnya 4. Nah, perkalian 4 itu ada apa saja? Ada 1 kali 4. 4. Kemudian ada 2 kali. Ya, 2 kali 2. Kemudian ada 4 kali 1. Ya. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Di perkalian ini ada angka berapa saja. Gitu. Ada angka 1, kemudian ada angka 2, dan angka 4. Nah, angka 1, 2, dan 4 itulah yang dinamakan dengan faktor pembagi. Sehingga 4 ini memiliki 3 faktor pembagi, yaitu 1, 2, dan 4. Nah, jadi 4 bukanlah bilangan prima. Ya kan, karena syarat dari bilangan prima itu harus faktor pembaginya adalah bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 4. Harusnya seperti itu gitu. Jadi 4 bukanlah bilangan prima. Sampai di sini paham? Paham. Oke, Paham. Ya, himpunan bagian. Suatu himpunan dinyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan jika semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar. Himpunan bagian dilambangkan dengan lambang seperti ini. Nah, kalian paham atau tidak dengan kalimat-kalimat ini? Bingung ya? Ya, jadi kalau kita bahasakan himpunan bagian itu adalah suatu himpunan, misalnya himpunan A, anggotanya itu semuanya ada di anggota himpunan B. Nah, contohnya seperti ini. Himpunan A anggotanya ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B ada anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini himpunan A yang 1, 2, 3, 4 ini ternyata anggotanya ada semua di himpunan B. Ya. Coba perhatikan anggotanya yang ada di A, anggota A ada di anggota B. Ada semua, ya kan? 1, 2, 3, 4. Ada semua. Nah, maka dapat dikatakan bahwa himpunan A ini adalah himpunan bagian dari himpunan B. Ya. Nah, dapat ditulis simbolnya seperti ini. A, kemudian apa ini? Lambang himpunan bagian ya. B. A merupakan himpunan bagian dari B. Selanjutnya, contoh 2. Misalnya ada M, anggotanya 0 dan 1. Kemudian N-nya himpunan kosong. Nah, maka dapat dikatakan bahwa himpunan M bukan himpunan bagian dari N. Kenapa? Ayo, ada yang bisa bantu Ibu? Karena anggota himpunan M tidak ada di M.
Ya, tidak ada di himpunan N. Nah, maka dikatakan bahwa himpunan M bukan himpunan bagian dari N. Sehingga dapat ditulis M, ini simbol bukan himpunan bagian, ada ini ya, ada garisnya, ada coretnya. Nah, seperti ini. Nah, N ini, N himpunan kosong, ya. Ingat baik-baik ini, himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Ya. Jadi himpunan kosong ini sudah pasti merupakan himpunan bagian dari himpunan apa saja. Dari himpunan yang lain. Apapun himpunannya, apapun jenis himpunannya. Sudah pasti himpunan kosong ini merupakan himpunan bagian. Kalau misalnya kita balik, ya, apakah N merupakan himpunan bagian dari M? Jawabannya apa? Ya. Iya, kenapa? Karena N merupakan himpunan kosong, dan himpunan kosong sudah pasti menjadi himpunan bagian dari himpunan M. Ya, sampai di sini paham? Atau ada yang kurang jelas? Paham. Paham ya? Kita lanjut. Nah, menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Atau kita bahasakan sendiri, menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Contohnya ini. Misalnya, himpunan A anggotanya ada 1, 2, dan 3. Maka dari himpunan A dapat dibuat beberapa himpunan bagian. Nah, di sini sudah jelas, himpunan kosong sudah pasti himpunan bagian dari A, himpunan A. Nah, kemudian kita dapat membuat himpunan bagian yang anggotanya cuma 1 saja. Ini, seperti ini, anggotanya hanya 1. Nah, ini merupakan himpunan bagian dari A. Kemudian, kita juga dapat membuat himpunan bagian yang anggotanya ada 2. Ada 2 anggota. Ya, 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Nah, selanjutnya ada juga yang kita sebut himpunan bagian yang anggotanya ada 3. Itu 1, 2, 3, himpunan A itu sendiri. Nah, jadi kalau kita hitung ada berapa himpunan bagian yang dapat dibentuk dari himpunan A? Ada berapa? Ini 1, kemudian yang ini 2, ini 3, 4, ini 5, ini 6, ini 7, dan ini 8. Jadi ada berapa himpunan bagian yang dapat dibentuk dari himpunan A? Ada 8. Nah, lalu bagaimana jika ada himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berapa banyak himpunan bagian yang dapat dibuat dari himpunan B? Ayo, pasti banyak banget kan? Ya. Ya, banyak banget. Nah, karena sangat banyak dan kita tidak dapat mendaftarnya dengan satu persatu seperti ini, nah maka kita menggunakan rumus ini. Nih, banyaknya himpunan bagian yang dapat dibuat dari himpunan B. Sebentar, ada yang mau masuk. Nicholas susah ini masuk. Nicholas.
Nicholas sudah masuk? Sudah ya? Ya, kita lanjutkan. Jadi banyaknya himpunan bagian yang dapat dibuat dari himpunan B dapat ditentukan dengan rumus 2 pangkat N. N-nya adalah bilangan kardinal atau banyaknya anggota dari suatu himpunan. Suara Ibu kedengaran? Kedengaran, Oh iya. Bu. Oke. Nah, jadi himpunan B anggotanya ada 8. Nah, jadi himpunan bagian yang dapat kita buat dari himpunan B yaitu 2 pangkat 8. Nah, hasilnya berapa? 256. Nah, 2 pangkat 8 ini maksudnya 2 kali 2 kali 2 sampai 8 kali ya. Ya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, bagaimana jika yang ditanyakan adalah ada berapa jumlah himpunan bagian yang beranggotakan 5 anggota himpunan? Maksudnya yang beranggotakan 5. Himpunan bagian yang beranggotakan 5. Nah, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan segitiga Pascal. Kalian sudah pernah dengar segitiga Pascal itu apa? Belum pernah belajar tentang segitiga Pascal ya? Belum. Nah, oke, kita belajar di sini. Nah, cara menggambar segitiga Pascal itu, pertama kita mulai dari angka 1. Ya, angka 1 yang paling atas ini. Nah, kemudian kita buat angka 1 di sebelah kiri dan angka 1 di sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita jumlahkan 1 tambah 1 hasilnya 2. Nah, 2 kita taruh di bawahnya angka 1 yang ini. Nih. Selanjutnya kita beri angka 1 lagi di sebelah kiri dan angka 1 di sebelah kanan. Ingat bentuknya pasti segitiga ya, harus segitiga. Karena segitiga Pascal gitu. Untuk mempermudah perhitungan juga. Nah, setelah kita beri angka 1 di sebelah kiri dan di sebelah kanan, nah kita jumlahkan lagi. 1 tambah 2 hasilnya 3. Ya, 2 tambah 1 hasilnya 3. Nah, kemudian tambah lagi angka 1 di sebelah kiri, tambah lagi angka 1 di sebelah kanan. Nah, selanjutnya dijumlahkan lagi. 1 tambah 3 hasilnya 4. 3 tambah 3 hasilnya 6. ya. Nah, sama 3 tambah 1, 4. Nah, dan seterusnya sampai kita temukan di sini angka 8 karena himpunannya anggotanya ada 8. Jadi kita yang ini sampai 8, sampai ketemu 8 di sini. Ya. Untuk segitiga Pascalnya kalian sudah paham? Paham. Ya, sudah paham ya? Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan aja. Ya, jangan gitu. Nah, setelah kita dapat nih, di sini kan 8, sudah sampai 8. Angkanya di sini makin banyak ya, ada 1, 8, 28, 56, 70, dan seterusnya gitu kan. Nah, yang ini, yang 1 yang paling kiri, ini menandakan himpunan kosong, jumlah himpunan kosongnya. Banyak himpunan kosongnya ada 1. Ya. Kemudian, banyak
himpunan bagian yang terdiri dari satu anggota, ini namanya satu anggota ya. Kalau yang ini 2 anggota, yang ini 3 anggota, dan seterusnya sampai 8 anggota. Nah, yang ini untuk himpunan bagian yang satu anggota. Kemudian yang ini himpunan bagian untuk berapa? Untuk 2 anggota. Nah, karena yang ditanyakan yang 5 anggota, berarti kita hitung, ini himpunan kosong. Kemudian ini satu anggota. Yang 28 untuk 2 anggota. 56 untuk 3 anggota. Kemudian 70 untuk berapa? Untuk berapa anggota 70? 4 ya? Ya, coba. Ya. Nih. Nah, untuk yang 5 anggota, itu ada 56. Kemudian untuk yang 6 anggota ada berapa? Ada berapa anggota yang 6 ada berapa himpunan bagian yang untuk 6 anggota? Ada? Ada berapa? Helen? Ada Helen? Raka? Hernandez? Kalista? 28 Bu. Ya, 28. Stanley? Ada Stanley? Yang anggotanya 7. Ada berapa? 8. Ya, 8. Kemudian terakhir yang anggotanya 8 ada? 1. Ya, ada 1. Sampai di sini ada yang belum paham? Atau sudah paham? Paham. Paham ya? Ya, baik, kita lanjutkan. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari suatu himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Contohnya, nih misalkan ada himpunan A, anggotanya ada 1, 2, dan 3. Maka himpunan kuasanya adalah kita lambangkan dengan P. Ya, P yang ini A-nya ini adalah himpunannya. Nah, sama dengan jangan lupa tanda kurung kurawal. Nah, yang ini yang himpunan-himpunan tadi, himpunan-himpunan bagian yang sudah kalian cari. Ya. Jadi di sini ada kalau kita bahasakan himpunan kuasa adalah himpunan yang anggotanya merupakan himpunan bagian. Ini ada himpunan kosong, kemudian himpunan yang isinya 1 anggota, kemudian himpunan yang isinya 2 anggota, dan seterusnya. Jadi, banyaknya anggota himpunan kuasa dapat ditentukan pula dengan rumus 2 pangkat N, sama seperti yang sebelumnya. Nah, N adalah bilangan kardinal, sehingga banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A
adalah 8. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Atau masih bingung? Masih bingung ya? Ya, kita ke contoh 2 lagi supaya makin jelas. Ya, contohnya himpunan B. Anggotanya ada hari Senin, kemudian Selasa, dan Rabu. Maka himpunan kuasanya adalah, dilambangkan dengan P, kemudian B ini merupakan himpunannya, sama dengan, jangan lupa kurung kurawal, ya, kurung kurawal. Nah, himpunan bagian yang dapat dibentuk dari himpunan B, ada apa saja? Ada himpunan kosong, kemudian himpunan yang anggotanya satu saja, yaitu Senin, kemudian Selasa, kemudian Rabu. Nah, setelah itu kita lihat lagi, kita bentuk himpunan bagian yang anggotanya 2 anggota. Nah, jadi ada Senin Selasa, kemudian Senin Rabu, dan Selasa Rabu. Nah, setelah itu yang terakhir, yang isinya 3 anggota, ada Senin, Selasa, dan Rabu. Sehingga banyaknya himpunan kuasa dari himpunan B adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sampai di sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Sudah paham berarti ya? Sudah paham ya? Sudah? Sudah. Ya, kalau begitu kita keluar dulu ya, karena waktunya terbatas. Setelah itu kita masuk lagi. Waktunya terbatas. Sampai mana tadi? Himpunan kuasa. Ya, kita lanjutkan ya. Ya. Selanjutnya adalah melukis diagram Venn. Oh iya, Ibu lupa ingatkan ke kalian. Jangan lupa on-kan kameranya ya. Aktifkan kameranya. Ya, melukis diagram Venn. Melukis diagram Venn itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, yaitu dengan menuliskan anggota himpunannya. Kemudian yang kedua adalah menuliskan jumlah anggota suatu himpunan. Ya, contoh yang pertama.
diketahui himpunan A ada anggotanya ada 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan semestanya ada anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, gambarlah diagram Venn himpunan di atas. Ya. Jadi bentuk diagram Venn itu seperti ini. Nah, diagram Venn himpunannya itu digambar dengan lingkaran, ya, kurva tertutup atau lingkaran. Bu, Ya, tadi ada yang bilang katanya ada yang gangguan jaringan jadi nggak bisa join. oh iya, nggak apa-apa. Nanti Ibu kirimkan video recordnya aja ya. Di Google Iya, Classroom. makasih Bu. Oh ya, terima kasih. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, cara yang pertama adalah dengan menuliskan anggota himpunannya. Nah, kita lihat himpunan A. Himpunan A anggotanya ada 1, 2, dan 3. Nah, ini ada tanda noktah ya atau titik di depannya untuk menandakan suatu anggota dari himpunan. Nah, setelah itu kita lihat lagi dia himpunan semestanya. Kita lihat lagi himpunan semestanya ada 4 dan 5. Nah, jadi kita letakkan 4 dan 5 ini di luar lingkaran karena 4 dan 5 tidak termasuk di anggota A. Seperti itu. Sini paham? Sampai sini paham? Paham ya? Paham. Ya. Nah, selanjutnya cara yang kedua, menuliskan jumlah anggota himpunannya. Nah, cara menuliskan jumlah anggota himpunannya ini bedanya nih, cuman di bagian jumlah anggotanya saja, banyak anggotanya saja. Jadi himpunan A ada 3 anggota, ya kan? Sehingga kita tuliskan di sini 3 tanpa ada noktah di sini atau titik di depan. Nah, jadi ini yang membedakan ya. Kalau yang ini anggotanya ditulis satu-satu. Kalau yang menuliskan jumlah anggota himpunannya hanya ditulis banyak anggotanya saja. Nah, kemudian yang di luar lingkaran ada 2 anggota, ya kan? Ada 2 anggota. Nah, seperti itu. Sampai di sini paham ya? Ya, kalau sudah paham, kita lanjut. Paham Bu. Ya. Contoh yang kedua, ini. Jadi di sini ada 3 himpunan. Kalau tadi kan ada 2 himpunan saja ya. Nah, kalau di sini ada 3 himpunan. Ada himpunan P, himpunan Q, dan himpunan semesta. Nah, pertama kita lihat ada tidak yang sama dari himpunan P dan himpunan Q? Ada ya? Ada tidak? Anggota yang sama dari himpunan P dan himpunan Q? Ada Ya, apa saja? 2, 3, 5. Ya, 2, 2, 3, dan 5. Jadi 2, 3, dan 5 kita letakkan di daerah lingkaran yang saling berpotongan. Ya, karena dia termasuk himpunan P dan juga termasuk di himpunan Q. Nah, setelah itu kita lihat lagi di himpunan P. 2, 3, dan 5 sudah diletakkan di daerah yang berpotongan. Nah, tersisa angka 7. 7 kita letakkan di
luar dari daerah yang berpotongan. Tapi masih di dalam satu lingkaran ini, di lingkaran P. Ya, paham ya? Paham. Ya, sama juga seperti Ki. Kita lihat lagi. Tadi 2, 3, dan 5 sudah kita letakkan di daerah yang berpotongan, yang saling berpotongan. Tersisa angka 1 dan 4. Nah, kita letakkan di daerah di luar daerah yang berpotongan. Nah, tapi masih termasuk dalam satu lingkaran, yaitu lingkaran Ki. 1 dan 4 di sini. Nah, setelah itu kita lihat di himpunan semesta. Oh, ternyata angka 1 sudah ada di Ki. Angka 2 sudah ada di P dan Ki. Angka 3 ada di P dan Ki. Angka 4 ada di Ki. Kemudian angka 5 ada di mana? Di P dan Ki. Kemudian angka 6 ada tidak di P dan Ki? Atau di P saja atau di Ki aja? Ada tidak di dua lingkaran itu? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Tidak ada di himpunan itu. Tidak ada di himpunan P dan Ki. Sehingga kita letakkan di luar dari dua lingkaran P dan Ki. Nah, kita letakkan di paling luar. Nah, kemudian 7. 7 ada di lingkaran P, sudah ada. Nah, 8 dan 9 ternyata tidak ada di dua lingkaran itu, tidak ada di dua himpunan itu. Sehingga kita letakkan di bagian luar lingkaran. Di luar lingkaran P dan Ki. Sampai di sini paham ya? Paham. Paham atau kecepatan nih, Ibu? Enggak. Enggak. Yes. Oke. Nah, kemudian cara yang kedua ini, menuliskan jumlah anggota himpunannya. Nah, kalau yang di daerah yang berpotongan ini ada tiga anggota, ya kan? Nah, kita tulis 3 di sini. Kemudian yang P, tapi di luar dari daerah yang berpotongan, ada 1 anggota. Kita tulis 1 anggota. Kemudian yang ini, yang di Ki, ada 2 anggota. Nah, kemudian yang di luar dari 2 lingkaran ini, ada 3 anggota. Sampai di sini paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. Salah. Nah, contoh yang ketiga. Nih, jadi ada himpunan A, ada himpunan B, dan ada himpunan semestanya. Himpunan semesta yang anggotanya bilangan asli kurang dari 10. Nah, berarti 1 sampai 9. Nah, kita lihat di himpunan A dan himpunan B ada yang sama atau tidak? Ada yang sama atau tidak? Tidak ada ya, tidak ada yang sama. Nah, karena tidak ada yang sama, maka lingkarannya tidak saling berpotongan. Nah, dia lingkarannya sendiri-sendiri nih. Kan tidak ada yang sama. Nah, sehingga kita tulis anggota himpunannya ada himpunan A 1, 2, 3, dan 4. Kemudian anggota dari himpunan B ada 5, 6, 7, 8. Nah, himpunan semesta tadi anggotanya dari angka 1 sampai 9. Karena angka 1 sampai 8-nya sudah ada di himpunan A dan di himpunan B, maka tersisa angka 9. Angka 9 diletakkan di luar dari Lingkaran. ya, di luar dari lingkaran. Kemudian ini cara
menuliskan jumlah anggotanya. Nih, himpunan A ada 4 anggota, himpunan B juga ada 4 anggota, sedangkan yang ada di luar lingkaran ada 1 anggota. Oke, selanjutnya. Nih, kita lihat lagi. Ya. Nah, kita lihat di himpunan A, anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan anggota himpunan B hanya ada 1, 2, dan 3. Himpunan semestanya tetap sama seperti contoh sebelumnya, yaitu anggotanya ada 1 sampai 9. Karena bilangan asli kurang dari 10. Nah, kita lihat di sini yang sama ada atau tidak di himpunan A dan B? Ada. Ada. Angka berapa saja? 1, 2, 1, 3. 2, 3. Ya, angka 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya apakah himpunan B ini merupakan himpunan bagian dari A? Ya. Ya. Sehingga himpunan B lingkarannya ada di dalam lingkaran himpunan A. Ya, karena himpunan B ini anggotanya ada semua ya di himpunan A. Iya. Ya, jadi lingkarannya ada di dalam yang B, ada di dalam lingkaran dari himpunan A. Nah, barulah kita tuliskan anggotanya. Ada 1, 2, 3. Kemudian anggota himpunan A ada, ini termasuk ya, jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya kan? Termasuk dalam satu lingkaran di himpunan A. Nah, kemudian sisanya berapa di himpunan semestanya? 1 sampai 5 sudah ada di himpunan A dan B. Berarti tersisa angka 6, 7, 8, dan 9. Kita letakkan di luar lingkaran himpunan A dan himpunan B. Ya. Sampai di sini paham? Paham. Ya, paham. Nah, selanjutnya ini menuliskan jumlah anggota himpunannya. Himpunan B ada 3 anggota. Kemudian himpunan A ada 5 anggota ya, karena 3 ditambah 2. Sudah ada di sini. Ya kan? 5 anggota. Yang di luar dari himpunan B ada 2. Kemudian anggota dari himpunan A dan juga anggota dari himpunan B ada 3. Jadi himpunan A anggotanya ada 5 ya. Paham? Paham belum? Paham ya? Paham? Paham. Belum? Paham. 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 Atau kalau misalkan ada yang belum paham, langsung aja tanya, Ibu saya belum paham Bu, gitu. Nah, kemudian yang di luar lingkaran ada 4 anggota. Nah, maka kita tulis di sini 4. Ya, selanjutnya, contoh 5. Nih, misalnya anggota himpunan A ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian anggota dari himpunan B juga 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, himpunan A dan himpunan B ini termasuk himpunan apa? Himpunan yang sama atau himpunan yang ekuivalen? Yang sama. Nah, Yang sama. yang sama ya. Jadi himpunan yang sama, himpunan yang sama persis gitu ya. Nah, jadi di sini kita lukis lingkarannya hanya satu saja dengan anggota yang sama. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini diberi keterangan himpunan A sama dengan himpunan B. Ya. Setelah itu himpunan semestanya yang tidak termasuk di himpunan A dan himpunan B ada angka berapa saja? Ada
6, 7, 8, dan 9. Nah, kita letakkan di luar dari himpunan A dan himpunan B. Nah, kemudian di sini cara menuliskan jumlah anggota himpunannya. Anggota himpunan A dan anggota himpunan B ada 5 anggota. Kita tulis 5 anggota. Kemudian yang ada di luar dari himpunan A dan himpunan B ada 4 anggota. Sampai di sini paham? Paham ya? Ya, paham ya? Selanjutnya, kita latihan soal. Nah, diketahui himpunan A adalah bilangan asli antara 1 dan 3. Kemudian himpunan B ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, anggota himpunan A berarti apa? Anggota himpunan A. Ada yang bisa bantu Ibu? Berapa? 2. Ya, 2 ya. 2 saja karena karena anggotanya adalah bilangan asli antara 1 dan 3. Nah, apakah A merupakan himpunan bagian dari himpunan B? Ternyata iya ya. A merupakan himpunan bagian dari himpunan B karena anggota himpunan A ada di anggota himpunan B. Sehingga kita tulis seperti ini simbolnya. Nah, kemudian yang kedua, tentukan banyak himpunan bagian yang dapat dibentuk dari himpunan B. Nah, kita lihat jumlah anggota dari himpunan B ada 4. Sehingga banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari himpunan B adalah 2 pangkat 4, yaitu 16. Selanjutnya, sama ya ini, himpunannya sama. Tentukan himpunan kuasa dari himpunan B. Ya, ada yang bisa menentukan himpunan kuasa dari himpunan B? Yang pertama ada himpunan himpunan apa? Kosong. Ya, seperti ini ya, himpunan kosong. Kemudian himpunan yang anggotanya hanya 1, yaitu 1, 2, 3, 4. Nih kita beri himpunan kita beri tanda kurung kurawal yang anggotanya 1. Kemudian ini tanda kurung kurawal lagi, anggotanya bilangan 2, kemudian 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita buat himpunan bagian yang isinya 2 anggota. Ada 1 dan 3, 1 dan 2, kemudian 1 dan 3, kemudian 1 dan 4, 2 dan 3, kemudian 2 dan 4, dan terakhir 3 dan 4. Nah, selanjutnya kita buat himpunan bagian yang anggotanya 3 anggota. Yaitu ada himpunan 1, 2, dan 3. Kemudian ada 1, 2, 4. Kemudian ada 1, 3, 4. 2, 3, 4. Dan terakhir himpunan bagian yang 4 anggota. Yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi, jangan lupa untuk menuliskan himpunan kuasa itu ada simbolnya, yaitu dilambangkan dengan P. Kemudian B ini merupakan himpunannya, himpunan B. Nah, jadi di sini himpunan kuasa adalah himpunan yang di dalamnya
yang anggotanya adalah himpunan bagian. Seperti itu. Jadi himpunan yang isinya himpunan bagian. Paham tidak? Paham nggak bahasa Ibu? Paham? Paham. Yang keras suara. Paham, Bu. Ya, jadi seperti itu ya, himpunan kuasa adalah suatu himpunan yang anggotanya himpunan bagian. Nah, himpunan yang anggotanya himpunan bagian. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya, ya, lukislah himpunan A dan himpunan B dalam bentuk diagram Venn dengan menuliskan anggotanya. Nah, anggota dari himpunan A tadi 2 ya. Kemudian anggota dari himpunan B ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita lihat, karena himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B, ya kan? Karena 2 ini ada di B. Nah, maka lingkaran himpunan A ini, lingkaran A ada di dalam lingkaran himpunan B. Ya, seperti apa ya, telur rebus ya. Ya, telur rebus seperti itu. Nah, di sini jangan lupa ya ditulis himpunannya. Ya, di sini himpunan. Nah, di sini himpunan A 2, kemudian himpunan B 1, 3, dan 4. Karena 2 sudah ada di A. Terakhir, nah, dari diagram Venn di atas, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggotanya. Himpunan A, anggotanya ada apa saja? Yang ini kita lihat yang lingkaran warna biru. Yang biru saja. 1, 2, 3, Ya, dengan 4 dan 5. ya, karena dia dalam satu lingkaran himpunan A. Ya. Kemudian untuk yang himpunan B, kita perhatikan di lingkaran hijau ada anggotanya 6, 7, dan 45. ya. Jadi ada 4 anggota, yang A tadi juga ada 5 anggota. Nah, selanjutnya, nah, himpunan anggota S atau himpunan semesta yang menjadi anggota A dan B. Yang menjadi anggota A dan anggota B. Berarti daerahnya yang berada di tengah-tengah, yang berpotongan ya. 4 dan 5. Ya, 4 dan 5. Nah, simbolnya seperti ini. A, ini tandanya seperti N, kemudian B, sama dengan tanda kurung kurawal, 4 dan 5. Nah, terakhir, himpunan anggota S yang menjadi anggota A atau B. Berarti semuanya digabung yang di himpunan A dan di himpunan B. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7. Ya, jadi yang ada di 2 lingkaran ini. Ya. Untuk simbolnya ada A, ini simbolnya seperti U ya. U, kemudian B, sama dengan himpunannya, anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sampai di sini paham? Paham. Ya, paham ya. Nah, mungkin sampai sini saja materi Ibu pada pertemuan hari ini. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Paham semua ya?
Ya, Bu. Ya. Baik, kalau begitu, kesimpulannya kita hari ini telah belajar apa saja? Ada Diagram. himpunan, ya, diagram Venn. Ada berapa cara untuk menuliskan diagram Venn? Ada dua, Cara. ya, dua cara. Yang pertama dengan cara menuliskan anggota himpunannya. Kemudian yang kedua dengan cara menuliskan Jumlah anggotanya. ya, jumlah atau banyak anggotanya. Kemudian apalagi yang telah kita pelajari? Ada himpunan yang paling pertama. Kuasa. Ya, himpunan kuasa. Kemudian Himpunan bagian. ya, himpunan bagian. Nah, himpunan bagian maaf. Untuk himpunan kuasa, cara penulisannya seperti apa? Dilambangkan dengan Himpunan kuasa. ayo apa? Dengan huruf apa? Himpunan kuasa. Lebar. Dilambangkan dengan P ya. P dalam kurung himpunannya. Baru sama dengan tanda kurung kurawal disebutkan anggotanya. Ya. Kemudian ada menentukan jumlah himpunan bagian. Nah, rumusnya apa untuk menentukan jumlah himpunan bagian? Rumusnya apa? 2 pangkat. N. Ya, N-nya apa? Jumlah anggotanya. Ya, jumlah anggotanya. Sampai di sini paham? Ada yang ingin tanyakan? Ada. Tidak ada ya. Nah, mungkin setelah ini Ibu akan memberikan tugas ke kalian. Kemudian ini juga Ibu akan bagikan record Zoom-nya dan juga LKPD untuk bahan latihan kalian di rumah. Ya. Mungkin itu saja. Stanley, silahkan dipimpin doa. Stanley. Stanley. Gantian Bu, saya terus. Oke. Apa-apa, hebat kamu. Ayo siapa yang mau? Hayden mungkin? Atau Hernandez? Luis? Kakak? Ya, Hernandez deh, Hernandez. Nggak ada yang mau ya. Ya sudah, Ibu saja sudah. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya, silahkan keluar. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Makasih, Bu.